Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Melara, pimpinan cabang Malaysia Melara, pengasuh LKSA Ar-Rahmah, ketua dan seluruh tim pembina, pengasuh, pengajar, ustaz-ustazah KMI Ar-Rahmah, seluruh wali, apa istilahnya di sini ya? Tidak ada. Jadi seluruh wali, Bapak Ibu yang hadir di sini, baik yang dari dalam maupun dari luar, panti asuhan Ar-Rahmah yang kami hormati, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu punika kula lan panjenengan sami taksih pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani aktivitas ini. Masya Allah, saya tadi mengira acara ini tidak semegah ini. Pikir saya ada pengajian di masjid begitu aja. Maka saya lihat loh kok rame, loh kok banyak. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata acaranya bersamaan dengan wisuda. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita terus bersyukur dan perbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik dalam acara yang baik, dan tentu saja kita hadir dengan niat yang baik, dan semua kebaikan-kebaikan ini semoga juga menambahkan tambahan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mengagetkan saya di sini tadi, saya bertemu dengan guru saya, Ustaz Zainal Arifin. Saya kaget dengan loh kok ada di sini, berada beliau. Kalau ada beliau tadi saya telepon Ustaz Farid untuk tidak hadir. Tapi karena sudah terlanjur sampai sini, saya mohon izin untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan ini seperti tadribul muhadharah gitu ya. Ini latihan saja untuk muhadharah di hadapan Ustaz Nifin, dan alhamdulillah mudah-mudahan ada tambahan kebaikan pada saya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya ingin bicara tentang
gambaran keluarga di dalam Al-Quran itu ternyata tidak ada yang sempurna. Panjenengan bisa cek keluarga siapa saja yang diceritakan di Al-Quran, ternyata tidak ada yang sempurna. Ini membuat kita lihat, mari kita lihat keluarga siapa. Dari semua nabi yang diceritakan ternyata ada problemnya di situ. Nabi Nuh itu luar biasa. Ternyata di situ terselip anaknya yang ternyata tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut itu luar biasa. Nabi sudah jelas, nabi itu sudah pasti istimewa, luar biasa di luar manusia yang lain. Di situ terselip ada istrinya yang tidak taat kepada Allah. Ada lagi seorang istri yang masya Allah luar biasa taatnya kepada Allah, itu Asia. Ternyata dia punya suami Fir'aun yang masya Allah jelas Fir'aun dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau lihat Nabi siapa? Di situ keluarganya ada masalah. Orang-orang di dalam dan di sekitarnya ada masalah. Karena itu ini menjadi, kenapa begitu ya? Ini menjadi sebuah peluang, sempurnalah manusia itu sebelum ketahuan kekurangannya. Ya. Jadi manusia dikatakan sempurna itu Bapak Ibu, kalau kita mau mencari orang yang sempurna, maka carilah orang yang ada kekurangannya. Karena itu pasti manusia. Kalau panjenengan ketemu manusia yang tidak ada kekurangannya, saya kira nanti jenengan tidak ketemu manusia itu. Yang jenengan temui itu bukan manusia, jangan-jangan. Ada suami mengharapkan istri yang tidak ada kekurangannya. Jangan-jangan dia tidak ingin istri manusia, karena manusia pasti ada kekurangan. Ada istri pengen suami yang tidak ada kekurangannya. Jangan-jangan dia mengharapkan suami yang bukan manusia, karena manusia pasti ada kekurangan. Dia berharap punya anak yang tidak ada kekurangannya. Jangan-jangan anaknya bukan manusia, karena kalau anaknya dalam manusia ada kekurangan. Pun demikian anak-anak mengharapkan orang tuanya tanpa kekurangan. Jangan-jangan dia berharap orang tuanya bukan manusia, karena kalau orang tuanya adalah manusia pasti ada kekurangan, dan itu menjadi sifat manusia. Karena itu dalam segala urusan dimanapun kita pasti akan menemui adanya kekurangan. Ya. Wali-wali ini walaupun anaknya sudah diasuh di panti asuhan ini, di Ar-Rahmah sini, pasti ada saja yang mengatakan masih ada kurangnya. Nanti juga begitu, pengasuh itu ketika mengasuh anak ini, masya Allah, mengasuh anak itu pasti tidak mudah, karena saya juga mengalami bagaimana mengasuh anak. Dan pasti juga ada nanti para pengasuh itu yang mengatakan, wah bocah nih koyong ini. Ya, mesti ada kalanya, walaupun di dalam keseluruhan ya sama lah, kita semuanya orang tua pasti juga akan mengatakan kepada anak kita, masya Allah bocah nih koyong ini. Termasuk anak kita sendiri itu. Kan kita sendiri walaupun kita anggap anak kita itu baik ya kayak apa, kita pasti akan mengatakan, wah dan masya Allah bocah kok kayak gini. Itu maksudnya apa? Menunjukkan adanya kekurangan di dalam diri anak kita. Dan karena itu kita harus segera sadar, karena anak kita adalah manusia dan pasti ada kekurangannya. Di mana kita bertemu dengan manusia, pertama yang harus kita temui, yang harus kita pasang di pikiran kita adalah kita akan bertemu dengan orang yang pasti ada kekurangannya, dan karena itu kita pasti harus biasa-biasa saja dengan siapapun, dengan apapun, karena semuanya pasti ada kekurangannya. Kalau tidak nanti kita terlalu tinggi harapannya, kemudian kita akan menempatkan itu pada posisi yang mengecewakan diri kita sendiri. Iya, itu PCM kalau nggak menganggap itu manusia, mesti akan mengatakan gini nanti, Fahanti murid-murid lanang kayak angel men gitu. Oh, padahal boleh ya angel tenan, tapi di mana-mana itu putri yang banyak. Begitu putra ini susahnya masya Allah. Pondok-pondok itu Bapak Ibu, kalau yang dibuka putri itu cepat sekali.
Tapi kalau putra itu Masya Allah di mana ya sulit sekali menemukan yang putra mau mondok, yang putra mau berada di tempat seperti ini, di LKSA seperti ini. Waduh, memang. Tapi ya itulah, memang manusia. Jadi semuanya pasti ada kekurangan, dan karena itu tugas kita adalah mengusahakan diri kita mendapatkan kebaikan dari setiap kekurangan yang kita temui. Ya. Persyarikatan yang sudah besar seperti ini pun kita pasti akan menemukan di situ ada kekurangan, dan itulah memang bagian kita untuk mengambil amal soleh kita di situ, di tempat yang kita tahu di situ ada kekurangannya itu. Kita bersama pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak kita, siapapun, lihat di situ ada kekurangan, disitulah tempatnya kita melakukan sebuah amal soleh untuk melengkapi sesuatu yang kurang itu, sehingga amal soleh balik ke kita. Karena dimanapun kita berada, pikiran kita harus selalu berpikir amal soleh apa yang bisa kita lakukan, sekalipun kita berhadapan dengan kekurangan orang lain. Nah, ini poin satu. Poin yang kedua, Bapak Ibu, di dalam mengasuh anak, ya, di dalam mengasuh anak, mari kita memiliki harapan. Ya, harapan itu penting. Bahkan para nabi itu semuanya itu kuat di dalam berjuang itu. Kalau saya amati ya, salah satu hal yang paling kuat dari para nabi itu apa? Memiliki harapan akan kebaikan umatnya. Misalnya siapa? Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu betul-betul Masya Allah diuji oleh Allah SWT luar biasa. 950 tahun itu berjuang, dan yang mengikuti Nabi Nuh tidak banyak. Itu pun rata-rata mengejek, menghina, rata-rata melemahkan Nabi Nuh ini. Tetapi Nabi Nuh ini kemudian ada kalanya mangkelnya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghabisi orang-orang yang tidak iman kepada Allah itu sampai habis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan harapan kepada Nabi Nuh, jangan semua dihabiskan. Karena kalau semua dihabiskan nanti habislah manusia ini, maka kemudian dibuatkan kapal. Orang-orang yang masih beriman ini biar tidak kena imbas semuanya, masukkan semuanya di dalam kapal, lalu yang lain ya dihabisi tidak apa-apa, tetapi yang ada di kapal ini selamat. Ada harapan Nabi Nuh. Nabi Muhammad misalnya, kita lihat Nabi Muhammad ketika berada di Taif, ya Bapak Ibu, cerita tentang Nabi Muhammad ketika di Taif dilempari orang-orang, bahkan diteriaki orang gila, ya, dianggap wong edan gitu. Sampai yang orang gila pun melempari Nabi Muhammad, mengatakan gila, yang gila aja ngomong gila, sing waras dianggap edan gitu. Itu Nabi Muhammad. Ketika ada malaikat penjaga gunung menawarkan bahwa saya telah mendapatkan izin dari Allah untuk menjatuhkan ini gunung kepada mereka sehingga mereka bisa habis, apa kata Nabi? Jangan, malah kemudian Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kepada mereka, jangan kau hancurkan. Inilah namanya harapan. Kalau tidak ada harapan, sudah habis itu orang-orang. Dan ternyata harapan ini yang bikin kita kuat. Nabi Musa misalnya. Kita lihat Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa itu berhadapan dengan manusia paling jahat. Bahkan itu diabadikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu belum ada manusia yang jahatnya sejahat Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada Nabi Musa agar mendatangi Fir'aun. Itu pun mendatanginya dengan perkataan qaulan layyinan. Berbicaralah, faqula lahu qaulan layyinan, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun suruh menghadap Fir'aun dengan harapan Fir'aun akan taubat. Ternyata Fir'aun tidak taubat. Tapi gara-gara punya harapan Fir'aun akan tobat, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap datang kepada Fir'aun lalu mendakwahi Fir'aun. Sampai kemudian berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
qauli. Doa ini sebenarnya diucapkan oleh Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Fir'aun. Coba kalau tidak ada harapan, tidak berangkat itu Nabi Musa. Wong sudah jelas Fir'aun itu jahatnya luar biasa dan teganya luar biasa dan tidak akan memaafkan siapapun yang sudah bermasalah dengan dia. Dan Nabi Musa ini sudah pernah bermasalah dengan Fir'aun, tetapi Nabi Musa tetap punya harapan Fir'aun akan taubat. Makanya didatangi. Nah Bapak Ibu, anak-anak kita ini seperti apapun hari ini ya, hari ini jangan hanya dipandang hari ini. Mari kita pandang mereka ini dalam masa yang akan datang. Karena siapapun yang baik-baik hari ini itu bisa jadi dulunya juga nggak baik, termasuk saya. Kalau kelihatan di sini, wah iso ceramah, iso ngomongi wong, itu juga saiki wae karo nabi. Biar tambah rapi gitu kan. Sama lah kita ini semuanya sebenarnya semakin berproses semakin tua itu insya Allah semakin baik kita ini. Anak-anak kita juga begitu. Makanya jangan sampai kita putus harapan kepada anak-anak kita. Selalu kalimat yang mesti kita ucapkan kalimat yang baik kepada mereka. Sak beling-belingi kayak apa anak dhewe itu ya. Masih ada harapan itu. Karena kadang-kadang di tengah-tengah umat Islam ki ya butuh sing preman-preman juga. Nek kuwabe santun-santun lha sing ngatasi sing ruwet-ruwet ki sapa? Wong kadang-kadang oleh wis teko wayah iki sing dibutuhne preman. Jadi lak sing dadi kokam-kokam niki lak sing alus-alus kan ora patut. Kokam ya sing ganas-ganas gitu. Lah ono nahi mungkar ya cepet dan ganas gitu kan wis jelas dia memang wani lah sing santri santun-santun ngono kuwi lah ya. Piye? Wis gak masuk kriteria. Jadi nak bagi saya nggih Bapak Ibu, ana wong sing mantan preman-preman iku nek mlebu Islam atau tobat ya ora usah merubah wataknya. Wis ngono ya ben. Sing ganas-ganas ya ben ganas-ganas mak dibutuhne kok. Sok-sok lek nang sing ngurusui agama iki sapa sing ngarep dhewe? Ya sing preman-preman kudu dasare wis kendel awet biyen. Lah lek kendele wis diilangi wis cilik. Wis ora sido. Jadi kita juga kadang butuh begitu. Lah siapa tuh? Coba kita lihat. Nabi Muhammad itu memulai dakwah jahriyahnya itu, dakwah terang-terangannya itu sejak kapan? Sejak Umar bin Khattab itu masuk Islam. Awalnya Nabi Muhammad itu melihat Umar itu nak gulat di pasar itu luar biasa, menangan gitu. Maka saat itu Nabi berdoa, ya Allahumma izzal Islam bin Umar, bi ahadi Umarain gitu. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar ini. Nah, satu namanya Amr bin Hisham, itu yang jadi Abu Jahal itu. Yang satu adalah Umar bin Khattab. Dalam bahasa Arab itu dua Umar, nama Umarain. Satu Amr itu bahasanya Umar. Maka bi Umarain. Ya Allah, berilah masukkan kemuliaan Islam dengan masuk Islamnya ini dua orang ini. Ganas-ganas ini dalam mereka. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab dan meninggalkan Amr bin Hisham. Jadi Umar bin Khattab sejak masuk Islam lalu datang ke rumahnya Abu Jahal. Begitu ngomong ke rumahnya Abu Jahal, sekarang aku mlebu Islam. Ya. Sampai mengganggu Muhammad. Ora ganggu Islam, ganggu Muhammad musuhe mbek aku. Lho sing wani ngono ki sapa? Mung kabeh santri kutu-kutu alus-alus santun-santun sing rada nakal sithik wis dibuang. Wis nakal sithik wis diruwet ya wis ora ono critane. Dan yang beling-beling ya dipuai bagian beling-beling gitu. Sosok ya ono sing gitu. Anak kita pun nanti juga ada begitu. Didongani ya sing penting apik gitu ya. Belingnya itu terarah ning gone sing perkara sing apik. Suwi-suwi ya doa kita tetap lebih kuat insyaallah. Makanya beri mereka harapan. Kita juga harus punya harapan. Rasulullah aja berharap kepada Umar. Berharap Umar masuk Islam itu Rasulullah. Lo kita pengasuh-pengasuh ini kadang-kadang sono jengkele barang tapi bocah-bocah ini. Wis anggap aja mereka Umar kecil biyen dene sik beling-beling sik ditahan itu. Sing penting ustaze sabar. Ya kaya Nabi Muhammad sabar. Nek ustaze wis gak kuat kaya Nabi Muhammad ya bonai wis ngadepi anak-anak akhir zaman seperti ini. Nah itu ya. Jadi apa yang dilakukan para nabi ketika menghadapi orang yang seperti Umar, seperti yang lain waktu belum masuk Islam,
Ya doa. Makanya ya pesan saya kepada diri saya dan para pengasuh santri, harus dongane sing akeh liyane ngomong. Nek perlu sosok rasa ngomong. Wis ditungani ya sing akeh ora usah diomongi. Sak diomongi malah maido. Dadi bocah iki yo ngono iku wis bocah sapa? Bapak-bapak, ibu-ibu nggih wonten. Mun rada dilongi lek cerewet nang gone anak. Sapa? Dongani ya. Nah perlu dongani lek roh sandingno kedonganon. Doa yang paling baik menurut saya, salah satu yang mungkin pernah dipraktekkan oleh banyak orang adalah ketika anak kita menjelang tidur, lalu kita berdoa di samping telinganya, apa yang kita inginkan kita doakan kepada dia, kepada Allah di depan telinga dia. Ini mandi, Pak. Mandi kok, masih bocah itu piye karepe ibuku bapak. Tapi mandi. Suatu saat dadi doa-doa itu yang paling banyak dialami orang. Dan itu ya dari awal, dari kecil, dari sekarang gitu ya. Bahkan ketika habis bubur gede pun tak apa-apa beling-beling, tapi rumono gini sih. Ibu arep donga sih. Ngono. Wis saleh kan arep beling-beling ora kena kandhani ya gak apa-apa rene sih. Bapak arep donga sih, mirengno sih donga. Kene tak donga sih. Kita ini kadang-kadang kurang doanya. Ya, maidone sing akeh, mesune pol. Ane dongane kurang. Ya, ditambahi dongan. Doa itu didekatkan kepada anak supaya dia tahu. Bahkan ada loh anak itu nanti yang sadarnya setelah bapak ibunya tidak ada, setelah guru-gurunya nggak ada lagi, setelah dia keluar dari pondok seperti ini sudah nggak ada. Nanti setelah mereka di luar baru sadar, aku biar didongani mbak Pak Kiai ku, aku biar didongani mbak Ustadz, aku biar didongani mbak ibuku, bapak aku, begitu baru sadar. Seperti apa yang terjadi pada Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu ceritanya nggih, niku sudah pernah sampai masuk di dalam kamar itu kan dikunci oleh Zulaikha. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ketika Nabi Yusuf sudah di kamar itu dikunci oleh Zulaikha, lalu kemudian sudah ada ujian yang sebegitu berat itu, apa yang terbayang oleh Nabi Yusuf saat itu? Kok Nabi Yusuf nggak mau? Kok Nabi Yusuf lari? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan burhan, dan burhan itu apa? Penjelasan yang sangat terang di depannya Nabi Yusuf. Apa yang dia ingat? Bapaknya. Tapi Nabi Yusuf itu ingat saat kelebatan wajah bapaknya itu langsung tak selesai gitu. Berarti bapaknya Nabi Yusuf ini sangat berkesan bagi Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu ya dicemplung di sumur kali dulur-dulur ini malah sik cilik bersama dengan bapaknya itu nggak lama. Tetapi ingat betul dengan bapaknya itu karena memang bapaknya soleh, lalu kemudian doanya jelas dan terus menerus sampai bapaknya itu berdoa sampai buta itu. Karena banyak menangis, banyak berdoa, dan ternyata ini la ra'aitu riha Yusuf, kata bapaknya ini. Betul-betul bapaknya Nabi Yusuf ini kan berdoa itu puluhan tahun berharap Nabi Yusuf kembali. Hilang puluhan tahun berharap anaknya kembali, dan ternyata benar-benar kembali. Ketika sudah mendekati Nabi Yusuf kembali, ternyata bapaknya mulai ada tanda-tanda, matanya memang sudah buta, tetapi beliau mengatakan, aku benar-benar mencium baunya Yusuf mau datang ini katanya. Wah, inilah bapak yang istimewa, kepada anaknya itu mendoakan tidak ada putus asa. Karena itu bapak-bapak, kita jangan putus asa dengan anak-anak kita. Karena kenapa saya mau bicara anak dengan problem ini? Karena akhir zaman ini rata-rata anak punya problem dan berproblem. Apalagi sudah zamannya HP seperti ini, Masya Allah, orang tua itu betul-betul sulit sekali mengendalikan anak-anaknya. Karena itu bekal yang paling penting bagi kita salah satunya adalah doa. Doa. Jangan putus doa. Karena doa itu kalaupun tak dikabulkan di dunia, kita tetap mendapatkan bagian kebaikannya di akhirat sana. Lalu Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah miliki keberanian untuk mengorbankan apa saja untuk anak-anak kita. Sudah, kita punya apa saja, korbankan untuk kebaikan masa depan anak kita.
Ojo eman. Apa neh nak mau diundang nanggone LKSA pertemuan wali, ojo eman budal. Saya selalu menyampaikan di mana-mana pokoknya ada pertemuan wali ojo sampai gak teko. Paling tidak itu menjadi contoh bagi anak kita. Bapakku, ibuku punya perhatian dengan saya. Dan itu akan jadi contoh nyata. Karena contoh itu jauh lebih mudah diterima daripada omongan. Saya ngomong 1 jam itu ya, dibandingkan satu kejadian 1 detik, 2 detik saja, itu orang akan terkesan dengan kejadian itu. Nah, misalnya saya ngomong ini 1 jam, terus tiba-tiba ini naudzubillah saya kepleset terus jatuh di sini jebret gitu. Jenengan yang diingat nanti pulang itu jatuhnya saya apa omongan saya? Jatuhnya tuh. Itulah namanya contoh. Apa yang dilihat itu langsung nancep di dalam diri setiap orang. Karena itu jenengan hadir ya, baik anaknya di wisuda atau belum, baik itu pertemuan apapun, pokok diundang sama LKSA itu terkait dengan urusan anaknya, hadir. Karena itu apa? Pengorbanan orang tua untuk anaknya. Dan Allah akan memberi balasan itu nanti serius itu, dan balasannya memang betul-betul akan ditunjukkan oleh Allah pada kita. Ada anak dititipne misalnya, atau anak didaftarke misalnya menjadi bagian dari keluarga LKSA ini, lalu ternyata blas gak perhatian, blas diundang era teko. Menurut saya ini gak ngajari yang baik untuk anaknya, walaupun hanya datang. Walaupun hanya datang, berkorbanlah Bapak Ibu untuk anak-anak kita ini, apapun yang kita mampu berkorban. Berkorban kita datang. Berkorban kita apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Nah itu yang kita tunjukkan. Ya, berani berkorban. Ini karena apa? Anak kita itu memang 100% harapan masa depan kita kan di anak ini. Pengasuh-pengasuh ini juga begitu sebenarnya. Mereka ini memang bukan anaknya sendiri. Memang ini bukan bagian dari keluarganya sendiri. Tetapi para pengasuh itu memiliki pikiran bahwa 100% harapan masa depan negeri kita ini, apalagi persyarikatan kita ini, ya ada di mereka ini. Gitu. Populasi anak-anak itu memang 25% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Tapi mereka 100% harapan masa depan Indonesia ini di mereka. Makanya kalau kita nggak perhatikan mereka, nggak urus mereka, apa naik rodok kesel ngono ngurus LKSA ini leren kabeh ae. Misalnya gitu alah, lah terus piye? Memang jumlah mereka ini 25% dari penduduk Indonesia, tapi 100% harapan bangsa Indonesia ya di anak-anak yang sekarang sedang belajar bersama kita ini diantaranya. Nah itu Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu, ya, miliki keberanian kita untuk berkorban. Dan jangan lupa bahwa setiap pengorbanan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah dengan pertolongan. Itu sudah pasti itu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah pasti akan menolong seorang hamba selama dia mau menolong orang lain. Sudah itu prinsip. Makanya kalau sudah berpikir menolong anak saya supaya masa depannya tidak susah, menolong anak saya supaya nanti pada masa depannya dia bisa menolong dirinya dan orang lain, Allah akan menolong itu. Itu bagi orang tua. Ya. Bagi para pengasuh yang begitu, saya akan menolong anak ini 1, 2, 3 orang berapapun yang ada ini, saya akan tolong mereka sampai mereka nanti berdiri tegak menjadi orang yang kuat secara agama, kuat secara ilmu, kuat secara finansial, bahkan kuat mereka secara perjuangannya. Nah mereka akan baik-baik di masa depannya dan kita pasti ditolong. Sesungguhnya kita inilah yang berbutuh, yang sangat butuh kepada perjuangan sehingga kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini berjuang? Karena sebenarnya kita yang butuh. Butuh apa kita? Butuh pertolongan Allah.